Hai hai hai, selamat pagi bosku. Jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Oh iya nih bosku, seiring dengan diberlakukannya PSBB nih, jalanan di Jakarta jadi semakin sepi nih ya bosku kayaknya. Tapi ternyata banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab juga nih yang berkeliaran untuk mencari kesempatan dalam kesempitan. Marak kriminalitas yang terjadi dengan memanfaatkan lengangnya ibu kota Jakarta. Jadi buat bosku dimanapun berada tetap berhati-hati ya. Selain menjaga kesehatan juga pastikan untuk menjaga keamanan diri dan keluarga. Nah, seperti biasa nih bosku, hari ini tanggal 14 April 2020, kita akan langsung mulai saja nih market review kita hari ini dengan episode lagu santai. Maka dari itu, jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Nyanyi lagu santai, yeah. Nyanyi lagu pantai. Seperti biasa bosku, kita mulai saja nih dari Global Economics Calendar. Ada berita dari Japan Money Stock M2 year on year yang naik dari sebelumnya 3% menjadi 3,3%. Kemudian ada dari Japan Money Stock M3 year on year yang naik dari sebelumnya 2,4% menjadi 2,7%. Kemudian ada dari India CPI year on year yang turun dari sebelumnya 6,58% menjadi 5,91. Kemudian kita akan masuk ke corporate news. Ada berita dari PT Modern Land Realty Tbk atau MDLN yang meraih laba bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar 409,6 miliar rupiah hingga periode yang berakhir 31 Desember 2019 naik tajam dibandingkan laba 25,2 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Asuransi Bintang Tbk atau ASBI yang meraih laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar 8 miliar rupiah hingga periode 31 Desember 2019 turun dari laba 13,93 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Ciputra Development Tbk atau CTRA yang berhasil membukukan pendapatan sebesar 1,1 triliun rupiah dari hasil pra-penjualan atau marketing sales sepanjang kuartal 1 2020. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 13 April 2020, IHSG ditutup melemah 25 poin atau 0,54% menjadi 4.623. Sektor aneka industri, industri dasar keuangan, properti, dan barang konsumsi bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 321,5 miliar rupiah. Kemudian kita masuk ke market review hari ini. Cerita hari ini dimulai dari menabur dan menuai. Pada akhirnya trade war yang terjadi pada tahun 2018 hingga 2019 silam membuat Amerika mengalami kesulitan sendiri saat ini. Mungkin benar kata pepatah, barang siapa yang menabur, dia yang menuai. Amerika dan Cina telah saling memberikan tarif sejak 2 tahun terakhir. Tidak terkecuali tarif yang diberikan kepada suplai medis penting dari Cina termasuk di dalamnya pakaian pelindung medis, alat pelindung diri, sistem CT, dan pelindung kepala. Saat ini Cina tampaknya mengumpulkan keuntungan lebih cepat dari alat pelindung diri yang dikirim ke Amerika, apalagi di saat Amerika sedang memiliki kebutuhan yang mendesak. Peterson Institute for International Economics memberikan peringatan bahwa trade war antara Amerika dan Cina dapat memberikan ancaman terhadap perjuangan Amerika dalam melawan wabah virus corona. Apa yang ditabur, itulah yang dituai. Tidak ada salahnya mendapatkan kesepakatan dengan cara yang baik dan adil tanpa harus memberikan tarif besar-besaran karena kita tidak akan pernah tahu kapan kita membutuhkan bantuan sekalipun Amerika merupakan negara adidaya. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Semoga Surplus. Amin. Kami melihat pekan ini cukup krusial bagi perdagangan IHSG. Beberapa data penting terkait fundamental ekonomi Indonesia akan dikeluarkan pada pekan ini. Di samping itu, pada hari ini Bank Indonesia dijadwalkan akan melakukan pertemuan secara online yang membahas strategi Bank Indonesia untuk beberapa pekan ke depan. Selain itu, hal yang tidak kalah penting adalah rilis neraca dagang Maret yang dijadwalkan pada hari Rabu pekan ini. Menariknya, Bea Cukai mencatat sepanjang tahun ini nilai ekspor barang Indonesia lebih tinggi daripada impor.
Berdasarkan data Bea Cukai sejak awal tahun hingga 28 Maret 2020, realisasi impor menurut devisa sebanyak 1,9 miliar US dollar, sementara ekspor lebih tinggi yakni 3,12 miliar US dollar. Artinya neraca perdagangan surplus 1,22 miliar US dollar. Melihat hal tersebut, kami menilai saat ini penyebab utama dari menurun berasal dari permintaan dunia serta penurunan harga komoditas tentu disebabkan oleh wabah COVID-19. Dengan turunnya permintaan dan harga komoditas dinilai berdampak pada ekspor yang tentunya juga akan menurun. Selain itu, impor juga berpeluang akan turun drastis akibat tidak berjalannya produksi manufaktur di dalam negeri, sehingga kami memproyeksikan adanya surplus dagang pada Maret 2020. Kemudian, cerita berikutnya berasal dari KUR yang baik hati yang lain. Dalam menjaga keberlangsungan industri kecil menengah atau IKM, Kementerian Perindustrian atau Kemenperin bertekad untuk terus mendorong pengembangan sektor industri kecil menengah di tengah dampak wabah COVID-19. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2020 yang antara lain menganggarkan sekitar 150 triliun rupiah untuk pemulihan ekonomi yang merupakan stimulus untuk sektor industri. Dan pemerintah akan menganggarkan 6,1 triliun rupiah untuk disalurkan melalui skema kredit usaha rakyat atau KUR, sehingga alokasi KUR untuk IKM dapat diperbesar. Dengan adanya potensi penurunan tingkat suku bunga, tentu kami berharap tingkat suku bunga kredit juga harus mengalami penurunan, khususnya di tengah situasi dan kondisi yang saat ini tengah terjadi. Oleh sebab itu, kami berharap bahwa tingkat suku bunga kredit dapat menyesuaikan secepatnya di tengah situasi dan kondisi saat ini. Selain untuk meringankan beban para debitur, hal ini juga menjaga daya beli masyarakat wabah seperti ini. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat dan ditradingkan pada level 4.528 hingga 4.725. Berikut kita masuk ke Stockwatch Pilar Mas hari ini. Yang pertama ada dari JSMR, kemudian yang kedua ada dari BJBR, dan yang ketiga ada dari Demas. Berikut dua saham pilihan Pilar Mas hari ini. Yang pertama ada dari ADI atau PT Adikarya Persero Tbk, yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 675 dan tingkat probabilitas sebesar 52%. Kemudian yang kedua ada dari Akra atau PT AKR Corporindo Tbk, yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 2100 dan tingkat probabilitas sebesar 48%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian review market kita kali ini ya bosku. Untuk lebih lengkapnya bosku bisa mengklik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Yeah, man. We gotta sing this song for a brother right there. Yes, I. 1, 2, 3, 4.